Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di sore hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami terima dari hidup kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua hanya karena kasih Bapa. Untuk itu kami mau membawa hati kami Bapa, untuk beribadah kepada-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melawat setiap hati yang berada di tempat ini Bapa. Sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Padamu boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di sore hari ini Bapa. Kiranya memimpin ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.
kita akan memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Gak ada suaranya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Katakan amin. Haleluya.
Bapa, ampuni kami Tuhan, jika Engkau mendapati ada di antara kami Tuhan, yang masih mengejar hal-hal duniawi Bapa, yang masih mementingkan kepentingan diri kami sendiri, yang masih fokus pada masalah hidup kami, yang hanya fokus untuk mengejar mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kami Bapa, tanpa mau tahu apa yang Kau ingini dalam hidup kami, tanpa mau tahu apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami Tuhan. Tapi di sore hari ini Bapa, kami minta pimpinan Roh yang kasih Tuhan, merapi kami, bertatalah lebih lagi di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar untuk mengenal akan pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Kami lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan, dan kami mau berjalan bersama Engkau, berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan iman sama-sama kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kau merangkulku, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu.
katakan, Kau terutama. Kau terutama di hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat gagah hebat kami Tuhan. Kami bersyukur, dan sebagai syukur kami telah memuji, kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kami percaya You are omnipresent, Kau Allah Maha hadir, dan kehadiran-Mu Tuhan yang membawa kelegaan bagi setiap kami. Kehadiran-Mu Tuhan yang membawa kesembuhan bagi setiap kami. Kehadiran-Mu juga Tuhan yang memberikan kelepasan bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah melalui setiap kuasa mujizat yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, itu membawa kami lebih lagi Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup memuji menyembah Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebagai syukur kami lebih lagi Tuhan, kami mau duduk diam sebagai seorang murid. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Kau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, ada kegerakan Roh Allah terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dibaharui semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu Tuhan, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu saja Tuhan yang ditegakkan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami buka hati kami buka telinga kami buka pikiran kami Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Mari setiap umat Tuhan yang rindu untuk mendengar firman Tuhan dan siap mendengarkannya dengan hati yang bersukacita, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan ya, musik leader, singer, musik. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa setiap kita yang tempat ini. Shalom. Masih lebih keras suara saya sekali lagi. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Ada yang luar biasa, ada yang baik ya. Jadi yang mana nih? Luar biasa apa baik? Luar biasa baik ya, haleluya. Kita percaya kita luar biasa baik karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita percaya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia buktikan kita ada di tempat ini saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita, amin. Dan kita semua percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang percaya boleh angkat tangannya. Kita semua diberkati, amin. Kita beri tepuk tangan ya bagi Yesus Tuhan kita. Berbicara berkat Bapak Ibu bukan sekedar hanya berbicara materi saja. Ada banyak orang Kristen di luar sana berbicara berkat selalu hanya berpikirnya tentang materi, uang. Tidak salah ya Bapak Ibu kalau kita butuh uang. Namanya juga kita hidup ya, kita butuh uang. Tetapi yang salah adalah ketika uang itu ditaruh di hati kita. Amin. Maka dari itu ketika kita berbicara berkat yang terutama yang mau saya sampaikan sebagai hamba Tuhan adalah keselamatan. Yang percaya katakan amin. Ya, keselamatan. Tidak ada yang lain, keselamatan, kesehatan. Kalau kita sehat, kita diberikan kemampuan untuk bisa bekerja, maka disitulah ada berkat Tuhan mengalir. Amin. Ya, maka dari itu berkat bukan hanya selalu berbicara tentang uang, bukan hanya berbicara materi. Ya, banyak orang di luar sana mengira kalau saya berbicara seperti itu dikira saya tidak butuh uang. Tidak, saya butuh uang. Tetapi yang terutama berkat yang saya pahami adalah keselamatan Tuhan yang terutama dalam hidup saya. Amin. Begitu juga setiap kita yang hadir sore hari ini. Berkat kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita telah diselamatkan, kita diberikan kesehatan, kita bisa memuji menyembah Tuhan, ya, kita dilepaskan dari belenggu dosa. Itu adalah berkat yang terbesar. Haleluya. Tetapi pada sore hari ini saya tidak berbicara tentang berkat, tapi berbicara bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Judul khotbah saya mungkin Bapak Ibu Saudara Tuhan sudah melihat ya, seperti yang terpampang di apa nih namanya nih? Slide ya. Judulnya apa? Bersama-sama yuk baca 3 2. Walk with God. Sekali lagi, walk with God. Artinya apa? Berjalan bersama Tuhan. Ya. Saya ambil firman Tuhan dari Kejadian 5 ayat yang ke-24. Ya, Bapak Ibu Saudara Tuhan yang ada Alkitabnya di HP boleh dibuka. Ya. Jadi konsep berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu adalah gambaran rohani yang paling mendalam
dan mendasar di dalam Alkitab ya. Dan ini bukan hanya sekedar tindakan Bapak Ibu, tapi juga metafora yang kaya akan makna melukiskan hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Ya, hubungan yang intim, bahkan juga konsistensi dan transformatif, perubahan. Ya, di situ ada konsistensi, di situ juga ada perubahan. Ya, Kejadian 5 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Bergaul dengan Allah. Ya, sedikit latar belakang Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, FYI kalau bahasa kekiniannya ya, for your information. Konteksnya di sini latar belakangnya Kejadian 5 ini adalah silsilah keturunan Adam melalui Set Bapak Ibu saudara Tuhan yang menunjukkan pola kehidupan manusia pada waktu itu ya sampai sekarang juga manusia lahir, hidup dan mati, lahir, hidup dan mati. Tetapi ada yang berbeda di dalam pasal 5 ini, yaitu Henokh. Dia tidak mengalami yang namanya kematian. Dia pengecualian ya, tetapi dia diangkat oleh Allah. Nah, Henokh hidup pada masa sebelum air bah. Kita tahu ya, hidup pada masa sebelum air bah, di tengah generasi yang mulai menjauh dari Allah. Di situ hidupnya menjadi teladan kesetiaan dan kedekatan dengan Allah. Ini latar belakangnya Bapak Ibu. Nah, kenapa saya beri judul Walk with God? Saya ambil dari balik ayatnya. Saya ambil dari hidup bergaul dengan Allah. Nah, kenapa saya beri judul Walk with God? Kalau kita berbicara secara katanya, akar katanya Bapak Ibu, di sini hidup bergaul dengan Allah dalam bahasa Ibrani-nya dengan kata kerja yang diambil dari hithalek. Sama-sama dengan saya katakan hithalek. Sepi sekali Bapak Ibu. Udah makan siang? Udah? Ya, semangat ya. Sama-sama dengan saya katakan hithalek. Amin. Ya, hithalek artinya berasal dari akar kata yang halak, diambil dari akar kata halak. Halak ini bukan orang Batak ya. Kalau orang Batak bilang halak, halak kita. Enggak, ini halak. Halak yang berarti berjalan. Paham Bapak Ibu sampai sini? Paham ya? Diambil dari kata hithalek dengan akar katanya halak yang artinya berjalan. Maka dari itu kata hidup bergaul di sini dengan Allah saya pakai kata berjalan. Ya. Bahkan secara refleksif lagi menandakan kebiasaan atau hubungan yang berkelanjutan. Jadi bisa diartikan Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Henokh terus menerus berjalan bersama Tuhan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang paham boleh angkat tangannya? Kita percaya kita semua di sini berkati Tuhan, amin. Ya, Henokh terus berjalan bersama dengan Allah. Ya. Dan firman Tuhan ini juga bukan hanya berlaku pada Henokh, tapi juga berlaku setiap kita. Amin. Saya tidak fokus dulu ke berbicara soal berkatnya. Ketika kita hidup bergaul dengan Allah, berjalan terus menerus dengan Allah, maka kita akan memperoleh yang namanya kekekalan. Ya. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah ini dulu. Berjalan bersama Allah secara terus-menerus. Ya, di tengah dunia yang sibuk, Bapak Ibu, berdosa dan egois, Tuhan masih mencari orang yang mau berjalan bersamanya setiap hari. Amin? Iya, Tuhan masih mau mencari orang yang mau berjalan bersama Dia. Ada kalau banyak orang di luar sana, orang Kristen terutama, mau diberkatinya saja, tapi tidak mau berjalan bersama Tuhan. Benar apa betul, Bapak Ibu? Benar ya? Iya. Dia mau berkatnya doa, dia mau pertolongan Tuhannya doa, tetapi dia tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang sangat miris. Kekristenannya sangat dangkal, kalau saya bisa bilang secara tegas ya. Ya. Banyak orang di luar sana yang masih, kalau saya ngobrol-ngobrol, saya ketemu teman saya masih dia punya pemahaman prinsip bahwa ya Tuhan kan baik, Tuhan sudah selamatkan kita. Ya udahlah, kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Ada orang yang seperti itu. Saya sering ketemu beberapa teman-teman saya gitu. Nah ini yang sangat-sangat miris ya Bapak Ibu di dalam kekristenan. Maka dari itu saya sore hari ini sebagai hamba Tuhan, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, untuk kita benar-benar berjalan secara terus-menerus. Dan ini bukan sifatnya sementara atau sesekali Bapak Ibu. Ya, bukan sesekali doang. Apalagi mut-mutan. Ayo yang mut-mutan nih. Ya, udahlah kalau gue lagi senang aja lah. Udah kalau gue lagi diberkati aja lah, baru gue udah berjalan sama Tuhan, kita ibadah sama Tuhan, berdoa ya kan. Pernah nggak ketemu yang gitu? Masih pernah kan? Ada kan orang yang begitu? Teman-temannya orang
orang-orang sekitar kita. Nah, kita yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan diubahkan, kita tidak seperti itu lagi. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi sekarang maknanya bukan hanya tindakan sesaat, tetapi gaya hidup yang terus-menerus dalam hubungan intim dan taat kepada Allah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya sore hari ini yang mau kita sama-sama pelajari, Bapak Ibu saudara Tuhan, apa gaya hidup yang dimiliki Henokh selama masa hidupnya? Ini yang akan kita pelajari sama-sama, ya Bapak Ibu ya. Dia berjalan, berbicara berjalan, berarti dia adalah gaya hidup. Coba boleh buka slide berikutnya. Nah, bergaul itu bukan tindakan sesaat, tetapi gaya hidup yang terus-menerus dalam memiliki suatu ikatan dan hubungan. Jadi kalau kita berbicara bergaul, berjalan terus-menerus bersama Tuhan, berarti di situ kita akan mempelajari gaya hidup. Yang paham katakan amin. Amin. Gaya hidup. Maka dari itu, ini yang akan kita bahas sama-sama. Gaya hidup seperti apa yang Henokh miliki? Ya, sehingga dia bisa diangkat Tuhan, tidak mengalami kematian. Tapi saya tidak fokus di situnya. Bukan berarti kita semua kalau mati berarti tidak berkenan di hadapan Allah ya. Takutnya banyak orang yang gagal paham. Ya. Maka dari itu saya mau tekankan di sini adalah yang kita mau pelajari gaya hidupnya. Ya. Gaya hidupnya seperti apa? Yang pertama, di sini saya pelajari dan saya renungkan adalah intim sama Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan intim. Slide-nya. Setia sama Tuhan. Intim, setia sama Tuhan, ya. Konsistensi. Henokh tidak hanya mengenal Allah sesaat, Bapak Ibu, tapi hidup dalam persekutuan yang berkelanjutan. Hubungan dengan Tuhan tidak cukup hanya pada hari Minggu. Itu harus menjadi gaya hidup setiap hari. Kalau nggak salah minggu lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan juga ya, ada sempat mention bahwa hubungan dengan Tuhan beribadah bukan hanya hari Minggu doang, tetapi juga hari-hari biasa. Ya, di rumah, dimanapun, ya ada tempat kita bangun hubungan kita, bahkan kita berdoa sama Tuhan. Ya, itu intim sama Tuhan. Jadi tidak terpaku hanya sekali doang dalam seminggu. Di situ baru ada namanya konsistensi. Kita setia, kita juga terus melakukan komunikasi. Saya percaya Bapak Ibu saya dalam Tuhan, saya memang belum berumah tangga. Saya belum punya pasangan. Tapi beberapa rekan-rekan saya yang senior yang sudah berumah tangga sering mengatakan kalau rumah tangga itu 90% isinya komunikasi. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Ya 90% isi komunikasi, 10%-nya tuh baru yang lain-lain, ya kan? Nah, kalau tidak berjalan dengan baik komunikasi, hubungannya seperti apa? Kita sudah bisa duga. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita hubungannya apa ya dibilangnya, hubungannya cuma mut-mutan, hubungannya cuma kalau lagi ada maunya, hubungannya kalau lagi ada berkatnya, mau jadi apa kita? Ya, apakah kita mau jadi Kristen-Kristen yang selalu hanya bisa dibilang nggak bertumbuh gitu? Sedangkan di dalam kekristenan harus ada yang namanya pertumbuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, harus ada pertumbuhan. Jadi hubungannya itu bukan hanya ketika ada berkat, bukan hanya ketika ada pertolongan, baru kita berdoa, baru kita beribadah. Saya selalu bilang dulu waktu zaman saya masih kerja di salah satu perusahaan media swasta yang ada di Kebon Jeruk, saya nggak perlu sebut mereknya. Di situ ada istilahnya kayak apa dibilangnya namanya? Kalau sekolah tuh rokris ya, rokris. Tapi kalau ini apa namanya dibilangnya? Pokoknya persekutuannya lah gitu, persekutuan yang buat hari Jumat seperti itu. Saya kalau sharing-sharing sama rekan-rekan kantor pada waktu itu, saya bilang, saya selalu mengingatkan teman-teman saya pada waktu itu, yuk baca Alkitab, yuk beribadah, jangan cuma hanya hari Minggu doang, baca Alkitab jangan cuma sekali di hari Minggu doang, karena 6 hari di luar hari Minggu, iblis lagi menanti-nantikan kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, habis kita ditelan. Alkitab katakan demikian, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Boleh dibuka dong? Biar Bapak Ibu gak bilang, itu kata lain. Indra doang. Enggak, ini kata Alkitab kok. Ya. Boleh dibuka? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ke-8 ya? Sorry, bukan.
Nah, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang sepakat katakan amin. Ya. Jadi tidak hanya cuma hari Minggu doang. Yuk baca kita. Ya, kayak aku di Instagram baca kita jadinya ya. Yuk baca kita. Yuk bangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Di kamar. Jangan menyempatkan. Lebih baik menyediakan waktu. 24 jam kita diberi waktu sama Tuhan. Apakah kita nggak bisa menyediakan 1 jam buat Tuhan? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Bisa ya? Harus bisa. Tuhan aja 24 jam kali 7 hari, bahkan terus menerus tiap tahun, Dia nggak capek-capek memberkati kita. Amin. Dia nggak capek-capek untuk menolong kita. Amin. Dia nggak capek-capek untuk menyembuhkan kita. Amin. Dia nggak capek-capek untuk melepaskan kita. Nah kita dalam 24 jam sehari, masa 1 jam aja kita nggak bisa sediakan waktu. Saya ingat Bapak Gembala bilang waktu di Sabtu lalu yang di praise and prayer worship ya, jangan menyempatkan, tapi menyediakan. Kalau sempat kan kayaknya kayak gimana gitu, kayak ya lihat waktu aja lah, kalau bisa nggak sempat, kalau nggak sempat ya udahlah. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi sediakan waktunya. Berarti kalau kita benar-benar menyediakan, itu berarti kita sudah prepare hati kita untuk waktunya berdoa, membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Ada amin? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Setia. Yang kedua, apa gaya hidup yang dimiliki Henokh selama masa hidupnya? Hidup dalam iman. Sama-sama dengan saya katakan, hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Ya. Kita buka dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5 sampai dengan 6. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, hidup berkenan bukan tentang pelayanan besar atau posisi tinggi Bapak Ibu. Ada banyak orang di luar sana berpikir dia berkenan kalau dia punya posisi yang tinggi. Dia berpikir dia berkenan di hadapan Allah kalau dia punya harta yang banyak. Tetapi Alkitab tidak demikian. Berkata bahwa hidup yang berkenan di situ adalah tentang ketaatan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Taat, setia terhadap perkara yang kecil. Setiap hari. Bukan hanya sekali. Ya, saya tahu itu tidak mudah. Tapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ya, menyadari bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan, kita pasti akan berusaha untuk memberikan terbaik dan kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Ya. Henokh hidup dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang jahat. Ia menjaga kekudusan dan iman. Kita tahu ya, pada waktu itu hidup dia di zaman sebelum Aibah, benar ya? Dan di situ adalah masa-masa sebelum menuju Aibah, itu adalah masa-masa yang paling jahat, Alkitab katakan. Benar Bapak Ibu? Ya, masa-masa paling jahat. Tapi Henokh, dia mengambil sikap. Karena imannya kepada Tuhan yang dia percaya dan dia sembah, dia menjaga kekudusan. Begitu juga setiap kita yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu saudara Tuhan. Ya, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, apapun bentuk marketplace saudara, Bapak Ibu, baik itu yang bekerja, baik itu yang berusaha, baik itu yang sekolah, studi, ya mungkin keadaan di sekitarnya benar-benar menghimpit, membawa, bahkan menggoda kita untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita harus punya integritas, jaga kekudusan. Amin. Kalau orang lain bilang begitu tren, kita jangan ikut-ikutan. Amin. Jaga kekudusan. Kekudusan. Dan di sini tuh kita berbicara jaga kekudusan bukan supaya kita diselamatkan, Bapak Ibu. Kekristenan tidak berkata seperti itu, tidak mengajarkan demikian. Tetapi kita jaga kekudusan karena kita sadar kita telah dikuduskan. Amin. Kita telah diselamatkan di atas kayu salib. Maka kita harus jaga kekudusan itu. Jangan sampai, ya saya sering dulu pengajaran
Ya memang kasih karunia Tuhan itu berlimpah. Amin. Kasih karunia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Tapi ada yang menyelewengkan hyper grace ya, kalau mungkin sering dengar Bapak Ibu ya, bahwa ya sekali selamat tetap selamat, nggak apa-apa lah, Tuhan udah selamat kita, kita hidup sebebas-bebasnya kita, Tuhan nanti pasti akan. No, saya nggak peduli kalau orang langsung nggak suka ya dengan perkataan saya ini, dengan khotbah saya seperti ini. Tapi saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, kita harus jaga kekudusan. Amin. Ya, jaga iman kita. Iman kita yang membawa kita berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Yang ketiga, gaya hidup Henok ya, yang dimiliki Henok pada waktu masa dia hidup. Sama-sama dengan saya katakan, berani menentang kejahatan. 3-2, berani menentang kejahatan. Dan yang ketiga nih, saya memang gak lama-lama Bapak Ibu. Ya, cuma 3 poin aja kok. Ya. Tapi saya berdoa, Roh Kudus yang terjemahkan sederhana, Bapak Ibu sekalian Tuhan bisa memahaminya dengan baik. Amin. Bahkan bukan hanya memahaminya, tapi berangkat dari tempat ini, keluar sana, ke dunia, tempat Bapak Ibu semua bekerja atau berusaha, Bapak Ibu melakukannya. Saya juga melakukannya. Yang percaya katakan amin. Berani menentang kejahatan. Kita buka firman-Nya di dalam Yudas 1 ayat 14 sampai dengan 15. Yudas 1 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Lalu ayat yang ke-15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, Henok tidak takut kehilangan dunia. Di situ dikatakan Henok bernubuat Bapak Ibu kepada bangsa pada waktu itu di masa-masa yang sebelum menjelang air bah, masa-masa yang paling jahat ya, sebelum Tuhan mengirimkan air bah ya. Di situ Henok bernubuat dan menegaskan bahwa kau akan dihakimi oleh Tuhan. Dia berani menentang kejahatan Bapak Ibu. Ya. Henok tidak takut kehilangan dunia sebab orang yang berjalan sama Tuhan tidak akan kehilangan hidupnya. Amin. Ya. Yohanes 11 ayat 25 di situ katakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Inilah yang berbicara tentang kekekalan Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau Henok diangkat tidak melalui kematian, ya kita mati tapi tidak beroleh kekekalan ketika kita menjaga hidup kita dengan benar. Amin. Ya. Jadi berani menentang kejahatan. Ada banyak orang di luar sana dia nggak berani berkata tidak untuk hal yang jahat. Ya. Saya ceritakan kesaksian saya alami waktu di perusahaan itu, perusahaan media ya. Pada waktu itu saya sales support Bapak Ibu, sales admin pada waktu itu ya. Tentunya yang saya support adalah sales eksekutif ya, yang jualan terus ke DPR, jualan ke klien-klien lah untuk pasang iklan. Ya kalau di media paling saya waktu itu kan di medianya digital web. Jadi kita kan kalau digital web itu kan pasang iklannya kan ada top banner, bottom, showcase slide 1, 2, 3, 4 gitu kan. Dan setiap kolom-kolom tadi itu punya rate harganya masing-masing Bapak Ibu. Dan ketika sales eksekutif itu jualan istilahnya gitu ya ke beberapa klien itu pastinya akan membuat penawaran dong, ya kan? Penawaran. Nah, dan beberapa sales eksekutif itu tuh menghubungi saya karena ya dia di luar, saya di dalam kantor via WhatsApp dong, ya kan? Via WhatsApp. Dia minta ke saya untuk markup, bikin dong ini. Bahkan juga kalau untuk surat-surat perjalanan pesan driver, kan ada mobilnya, mobil kantor yang gitu yang disediakan itu driver. Nah itu padahal kan ada prosedurnya, ada protapnya ya, ada step by stepnya ya. Yang kerja pasti ngerti Bapak Ibu ya. Ada prosedurnya, ada step by stepnya. Nah banyak mereka tuh yang tidak mau melewati step by step itu, tetapi mereka pengen cari jalan pintas dan mereka kadang-kadang nyuruh saya untuk bikin supaya langsung JCC, supaya gue bisa dapat keluar langsung kendaraannya gini segala macam. Itu banyak sekali yang saya tentang Bapak Ibu. Saya di sini tidak berbicara seksis ya, artinya untuk bicara kalau gue benar kayak gitu ya. Saya tidak menyampaikan untuk itu tujuannya, bukan.
Tapi yang mau saya sampaikan bahwa kita harus berani berkata tidak untuk hal-hal seperti itu. Amin. Amin. Bagus sekali kayaknya Bapak Ibu. Ya, resikonya memang iya. Dijauhi, dikucilin gitu kan. Ini memang nggak asik nih. Tapi ya udah, saya bodo amat. Saya kerja yang penting gitu kan. Cari aja saya seperti yang lain. Walaupun mereka yang ngamuk-ngamuk tetap aja balik-balik juga ke saya. Kita dikerjain untuk apa segala macam administrasinya gitu. Tapi tetap dengan cara saya. Gak ada yang aneh-aneh ya. Itu Bapak Ibu. Jadi yuk berani menentang hal-hal yang tidak benar. Gak ada. Saya percaya gak ada istilah dosa kecil, dosa besar ya. Semua dosa sama. Amin. Jadi jangan pernah kompromi dengan istilah dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil saya lah. Nah, kalau sudah dimulai dengan hal yang mungkin menurut kita itu kecil, bisa ditoleransi, cincai. Saya percaya nanti akan berlanjut, akan menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Jadi akan dinormalisasi. Benar atau betul? Benar nggak? Ya kan? Akan dinormalisasi. Adalah bohong putih. Dan masih banyak lainnya. Katakan tidak. Hal-hal yang tidak benar di hadapan. Itu buah dari iman. Poin kedua dan poin ketiga sangat-sangat berkaitan sekali. Kalau kita punya iman kita, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita yang layak kita sembah, maka iman itu akan membuat kita berani mengatakan yang tidak benar, yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Banyak orang, ya, termasuk orang tua saya juga kadang suka bilang jangan terlalu idealis. Dan beberapa orang juga di sekitar saya. Ya walaupun juga enggak berarti saya sempurna banget, enggak Bapak Ibu, enggak. Tapi kita belajar berjuang, amin. Berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan yang Tuhan telah berikan. Bicara berkatnya, Tuhan udah sediakan kok. Iya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, berkatnya udah disediakan, udah tercurah bagi setiap kita, amin. Tinggal kitanya mau nggak meraihnya, ya kan? Tinggal kitanya mau nggak menghidupinya. Yuk, mari Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, sore hari ini saya percaya ini bukan suatu kebetulan, ya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus berikan kesempatan untuk bisa melayani Bapak Ibu saudara Tuhan di tempat ini sebagai khotbah. Dan juga terima kasih buat Bapak Presiden yang berikan kesempatan. Dan saya percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan menyatakan bagi setiap kita sore hari. Amin. Gaya hidup seperti Henokh harus kita miliki. Slide berikutnya. Ya, ini salah satu filsuf teolog ya Bapak Ibu ya, salah satu pendeta juga, A.W. Tozer. Di sana dia berkata, orang yang berjalan dengan Allah akan selalu tiba pada tujuan yang benar. Amin. Jadi kalau kita selalu berjalan bersama Allah, berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan nyampe tujuan yang benar. Amin. Coba kayaknya slide yang pertama kelewatan ya tadi. Balik. Kejadian. Nah, Timothy Keller ya, seorang reformat. Dia seorang teolog, pendeta juga dari Pennsylvania. Ini saya sangat sering membaca tulisan-tulisan beliau dan sangat diberkati sekali. Berjalan bersama Tuhan bukan tentang membuatnya memberi apa yang kita mau. Amin. Jadi bukan apa yang kita mau, apa yang kita minta, maka kita berjalan bersama Tuhan. Bukan itu tujuannya. Tetapi belajar menginginkan apa yang Dia mau. Nah ini kan sulit ya Bapak Ibu ya. Rata-rata sulit yang saya temuin. Pengennya kan yang dimau. Benar nggak Bapak Ibu ya kan? Gitu. Jadi yuk kita berjalan bersama Tuhan supaya kita bisa mengerti dan belajar menginginkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Boleh slide terakhir ya. Saya simpulkan sore hari ini, boleh pemain musik maju ke depan. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini.
Hidup yang benar di hadapan Allah bukan sekedar keberadaan fisik dunia, Bapak Ibu saudara Tuhan, tetapi perjalanan rohani yang setia, intim, dan berkenan di hadapannya. Henokh menjadi teladan manusia yang hidup dalam keintiman sejati dengan Allah, dan Allah menghargai hidup semacam itu dengan memberikan kehidupan yang kekal. Ya, jadi Kejadian 5 ayat 24 ini menggambarkan bahwa hidup yang benar di hadapan Allah bukan sekedar keberadaan fisik di dunia, Bapak Ibu, tetapi melalui Henokh yang menjadi lambang manusia yang hidup dalam keintiman sejati dengan Allah, dan Allah menghargai hidup semacam itu. Jadi mari Bapak Ibu saudara Tuhan, sore hari ini kita mau sama-sama yuk terus belajar untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Berjalan bersama Dia bukan hanya sekedar apa yang kita mau, bukan hanya apa yang kita inginkan, bukan hanya yang kita minta, tetapi karena kita mau mengenal Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita tundukkan hati kita. Kita mau akhiri ibadah kita, mau tutup ibadah kita firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami diingatkan kembali untuk kami berjalan secara terus-menerus bersama Engkau Tuhan. Bukan pasif tetapi aktif untuk mengenal apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan. Kami berdoa Tuhan, memohon Roh Kudus Tuhan mampukan kami untuk mengenal apa yang Kau inginkan Tuhan. Kami mau seperti Henokh memiliki gaya hidup yang intim setiap hari. Selama 300 tahun kita katakan setelah Ia melahirkan Metusela, Dia tetap bergaul, berjalan terus-menerus dengan Allah. Artinya setia, intim. Dan yang kedua, kami mau Tuhan hidup di dalam iman. Yang ketiga, kami mau Tuhan berani untuk berkata tidak kepada yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kasih-Mu yang menuntut kami, mampukan kami untuk melakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku
pujian ini. Rawaku Tuhan, rawaku. Ini kerinduan kami Tuhan, mendengar dengan Kau Tuhan. syukur saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahannya. Yang membawa kantong persembahan saya persilahkan. Jika sudah, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu. Kami belajar untuk tidak lagi fokus mengerjakan mujizat,
kasih sediakan. Tapi terlebih dari itu Bapa, kami boleh membawa hidup kami Tuhan untuk lebih mendekat kepadamu, mencari perkenan Tuhan, mencari kekhususan Tuhan, berjalan bersama Engkau, berjalan di dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi saudara terkasih Bapak Pendeta Indra Silahalo yang sudah memberkati kami dengan firman di sore hari ini Bapak. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus jaga senantiasa Bapak. Jadikan dia berkat-Mu, teladan-Mu dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupannya, berkati pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang dilakukan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, di saat sore hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan, karena Engkau yang telah terlebih dahulu melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami dan kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Jam yang sama tempat di rumah Kak Odi ya. Haleluya. Untuk itu saya persilakan kita semua berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat.
saudara terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari.